Hola guys, masih bareng gua, Paul. Halo guys, hari ini kita bakal ikut one day trip ke Phi Phi Island. Dan perjalanan kita mulai dari Ras Ada Pier. Pagi-pagi banget kita udah sampai di pelabuhan. Suasana masih cukup sepi, tapi udah mulai rame sih sama turis-turis yang juga mau ikut island hopping. Begitu sampai, kita langsung ikut briefing dari guide trip kita. Dijelasin itinerary hari ini bakal kemana aja, aturan-aturan selama trip, dan hal-hal yang penting yang harus kita perhatiin. Setelah itu, kita sempat sarapan dulu nih di area pelabuhan. Simple sih makanannya, tapi cukup buat isi tenaga sebelum seharian kita main di laut. Habis sarapan, kita lanjut nunggu di dermaga sambil liatin kapal-kapal yang udah mulai siap berangkat. Vibes-nya sih udah mulai kerasa, kayak oke, ini bakal jadi hari yang seru sih. Gak lama kemudian, kita akhirnya naik ke kapal nih dan mulai perjalanan pertama ke Kainai Island. Only we living from here. Boat come pick we up only one time. Not every time someone wants something aggressive. When everyone come back on board, you come back on the same seat. Everyone okay? Oke. I don't know. Someone can understand. I'm not understand. Everyone okay? Thank you, everyone. I learned you long time. You can leave your bag at your seat. Oke, goodbye. Pulau Kai Island. Ini kapal baru bersandar, boatnya. Kita mau jalan-jalan dikasih 1 jam buat main-main di This is our tour guide. What's your name? Checking. Check. My name Checking. I love you. Thank you. Kapun Kang. Oh sorry. No. This is Sky Island. Oke, turun dulu dah sebelum jatuh gue. Kainai Island adalah salah satu dari 3 pulau kecil di gugusan Kai Island yang terletak di lepas pantai timur Phuket. Pulau ini sekarang terkenal banget sebagai destinasi wisata buat snorkeling dan one day trip. Dulunya, Kainai Island itu pulau kecil nggak berpenghuni, tidak memiliki penduduk tetap, digunain nelayan dari Phuket sebagai tempat singgah sementara aja. Karena ukurannya kecil dan tidak punya sumber air tawar, pulau ini memang gak cocok untuk jadi pemukiman permanen. Oke, udah nyampe Kai Island. Kai Island itu tadi kalau saya perjalanannya sejam kali ya, atau 45 menit gitu dari pelabuhan yang ntar lah namanya gue juga lupa. Jalan ke sana nggak terlalu lama dan sepanjang perjalanan kita disuguhi view laut yang super luas. Begitu sampai langsung kelihatan kenapa tempat ini jadi salah satu destinasi favorit. Pantai benar-benar cantik, pasirnya putih, halus, air lautnya jernih banget dan warnanya biru kehijauan yang calming banget dilihat. Di sini kita bisa jalan-jalan santai keliling pulau, lihat karang-karang yang cantik dan sekedar duduk nikmatin suasana. Yang bikin beda di sini juga ada jet ski. Dan menurut info dari guide gua, ini adalah satu-satunya spot di trip hari ini yang ada jet skinya. Di sana kita dikasih waktu kira-kira 1 jam. Jadi waktunya mungkin cukup ya buat berenang, foto-foto, atau nyobain jet ski buat yang mau lebih seru. Oh iya, tapi guide juga sempat ngingetin kalau mau main area karang harus tetap hati-hati, katanya kemungkinan besar ada ular laut bersarang. Jadi jangan asal injak atau terlalu jauh ke area berbatu.
kata tour guide gue gitu, lewat di belakang toilet ini ada beautiful view. Coba kita tes ya. Beautiful view. Ini toilet katanya jalan. Beautiful view. Oke. Wow. 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 Males. Ternyata di sini ada semut juga ya guys. Iya, agak tajam sih. Mana oke lah. Aduh. Wow. Wow. Sih keren banget guys. Bener kata dia, bagus. Wow. Wow. Ya sayang ada sampah guys. Woi, sampah. Tunggu deh. Mana tempat sampah? Terus ini titip aja lah. Saya ada burung loh, gede bener. Wah ini sih keren sih guys. Halo, halo. Hihi. Cuman tadi emang udah diingetin, katanya banyak batu ya, terus banyak ular laut juga, jadi jangan ngorek-ngorek batu lah kata dia. Nah, siapa juga jauh-jauh kemari ngorek-ngorek batu. Dah, gila nih guys, keren anjing. Ini the best banget, the best. Elang laut kayaknya nih, ini bener. Valley BM Club. The Fisherman Pak. Tadi kita mau jajan dulu di sini karena dia pengen air kelapa. Halo, can smoke here? Smoke, can. Kayak punya kumian. Sentosa. Iya kayak punya kumian. Rasanya kayak gini udah, rasanya nggak masuk air. Ya itu kan kalau buat yang kayak air. Udah tiap hari begini. Fisherman, Pak. Sorry? Setelah puas dari Kainai Island, kita balik lagi ke kapal buat lanjut ke destinasi berikutnya. Rencananya kita mau makan siang di Tonsai Beach, tapi sebelum sampai sana kita diajak mampir dulu nih ke satu spot unik yang dinamain Chicken Rock. Jadi Chicken Rock itu adalah batu karang raksasa yang bentuknya mirip kepala ayam, makanya orang-orang bilangnya Chicken Rock. Chicken Rock itu terbuat secara alami, bukan buatan manusia, berasal dari batu kapur yang terbentuk jutaan tahun lalu.
terbentuk itu lewat proses yang nggak mudah, dari erosi air laut, angin, perubahan cuaca ekstrim. Selama ribuan jutaan tahun, bagian batu yang lebih lunak terkikis, sementara bagian yang lebih keras tetap. Akhirnya terbentuklah siluet seperti kepala ayam. Setelah itu kita lanjut dan akhirnya sampai di Tonsai Beach. Dan jujur ini momen yang paling gue tunggu karena kita bakal makan siang. Di sini kita makan dengan sistem buffet, jadi bebas ambil sesuai selera. Tapi yang ambilnya gak tahu diri, jangan terlalu banyak. Menunya juga surprisingly lengkap. Ada ayam sos Thailand, ada pad thai, ada spaghetti, dan yang paling stand out itu menurut gue adalah tom yum seafood. Itu bener seger banget. Rasanya bener-bener perpaduan asam, pedas, gurih, dan pas banget dimakan kalau kita dari pagi kena panas dan aktivitas di laut. Itu udah paling nampol banget. Makan guys, makan. Ada kue tiaw, lu lihat nasi pakai spaghetti. Ini ayam apa sih? Nggak tahu, black Ayam pepper. juga black pepper, ada tom yum. Okay, and this is my friend. Hi, hello. We are on the same table right now. Oke, selamat makan. Sekarang udah di Maya Bay. Oh, sorry. Maya Bay. Sorry. Begitu sampai, jujur gue langsung speechless. View-nya benar-benar luar biasa. Awalnya Maya Bay itu hanya teluk tersembunyi di Pulau Kopi Pile, tidak berpenghuni karena emang dia tuh kawasan taman nasional gitu loh. Jarang dikunjungi, hanya paling nelayan lokal atau traveler petualang. Airnya super jernih banget dan tebing kapur tinggi sudah ada sejak lama, terbentuk dari proses geologi jutaan tahun. Pantai putih bersih, air laut hijau toska dan super jernih. Dikelilingi ada tebing-tebing karang tinggi yang bikin tempat ini terasa eksklusif banget. Tapi di sini ada aturan penting, kita nggak boleh berenang. Yaitu lagi gara-gara area ini tuh salah satu lokasi observasi buat ikan hiu sirip hitam. Jadi memang dijaga banget ekosistemnya. Walaupun nggak bisa berenang, tapi tetap worth it banget karena pemandangannya benar-benar salah satu yang terbaik di trip ini. Dan ada satu hal yang paling ikonik di sini, dan rata-rata orang yang sini pasti akan hafal dengan coconut, sweet corn, watermelon, mango, pineapple. Kita habisin waktu sekitar 1 jam 30 menit di sini, jalan-jalan santai, foto-foto dan menikmati suasana yang ada. Setelah itu, perjalanan kita pun selesai. Kita balik lagi naik kapal dan kembali ke Rasada Pier. Capek, jelas,
tapi puasa juga dapat banget cuy. Oh iya, buat kalian yang penasaran soal harga untuk ikut one day trip ke Phi Phi Island ini, itu kira-kira 900 ribuan per orang. Bahkan paketnya tuh ada yang 800, 900 sampai 1,2. Bisa langsung cek di aplikasi klub, karena waktu itu gue pakai aplikasi klub. Biasanya itu udah termasuk transport kapal, makan siang, guide, dan beberapa fasilitas dasar lainnya. Jadi menurut gue dengan harga situ dan spot yang didapat ini worth it banget. Dan honestly, dalam satu hari kita bisa keliling beberapa pulau, lihat pantai-pantai cantik, snorkeling, makan enak, sampai menikmati salah satu spot paling ikonik di Thailand. Jadi kalau kalian lagi mau ke Phuket dan bingung ngapain, ikut aja udah one day trip ke Phi Phi Island, dan ini wajib banget masuk bucket list kalian.